Di episode kali ini, gue mau membahas sesuatu yang jarang orang-orang bicarakan secara detail, yang sangat-sangat mempengaruhi kelancaran kalian mencari cuan di Australia. Tentang apa itu? Tentang asuransi kesehatan. Kayak gimana? Kita bahas bareng-bareng. Pembahasan di awal gue bagi dua, yaitu asuransi pribadi, asuransi kesehatan pribadi, dan asuransi kesehatan dari company yang berhubungan dengan pekerjaan. Gue ngebahas dulu tentang yang pekerjaan, oke? Nah, akan gue tampilkan di gambar, di layar, tentang gambar bagaimana gue waktu itu jari kelingking gue kena cedera, injury berhubungan dengan pekerjaan. Singkat cerita itu gue kayak ketiban mur segede gabung gini, segede gabung. Jari kelingking gue kayak gitulah, lumayan parah ketika gue cek, cuman kata dokter itu nggak terlalu parah banget, minor. Itu sekitar 2-3 bulan yang lalu. Nah, prosesnya itu semuanya itu tercover oleh company ya. Cuman bagaimana gue bisa tercover itu yang harus kalian pastikan adalah ada syarat-syarat aturan-aturan safety yang ada di company yang harus kalian selalu lakukan setiap saat bekerja. Karena itu menjadi lapisan-lapisan safety yang akan cover kalian sendiri. Terutama untuk pekerjaan yang FIFO ya. Karena gue mengalami cedera itu di FIFO gitu. Misalnya kayak ada Take 5 book yang harus tiap kalian isi 3 kali sehari. Itu semua dokumen legal ya. Jadi jangan sampai pernah kalian menganggap itu remeh, nggak dicek atau apa. Itu bukan masalah cek atau nggak cek juga. Itu adalah salah satu dokumen penting yang akan dicek kalau misalnya kalian terjadi kenapa injury. Kayak misalnya kalau di itu nggak peduli ya, di camp ataupun di mine site, itu semua terjadi dan itu akan dicek gitu kalau misalnya sama supervisor ya, apakah kamu udah melakukan safety prosedur yang udah dilakukan sehari-hari gitu, misalnya ya Take 5, kemudian pakai PPE, kemudian misalnya kalau untuk di kitchen misalnya kamu pakai sarung tangan atau enggak kalau waktu nyuci piringnya, kemudian ada rotation enggak atau gimana. Kemudian kalau di mine site, kalau misalnya urusannya berhubungannya dengan hot works, kayak ada enggak lapisan-lapisan keamanannya seperti fire blanket, kemudian fire extinguisher, atau fire watch, hose, semuanya itu akan dibahas. Dan singkat cerita kalau gue mengenai bagaimana ke cover jari gue ditanya sama company bagaimana tentang work compound ya. Nah, work compound ini adalah bagaimana sistem di pemerintahan Australia ketika lu nggak bisa bekerja akibat cedera, yang berurusan dengan ketika lu lagi melakukan aktivitas di dalam pekerjaan lu. Jadi cedera apapun yang lu alami di seluruh tubuh lu, misalnya ya kesleo lah, patah lah, yang minor sampai yang major, itu kalau berhubungan dengan pekerjaan dan membuat lu tidak bisa beraktivitas, itu pemerintah akan mengcover semua kehidupan lu. Dan itu ada tingkatan-tingkatannya, seberapa parah atau seberapa biasa. Itu akan mempengaruhi berapa banyak duit yang lu dapetin dan berapa lama akan di-cover oleh pemerintah. Ada beberapa kasus-kasus kayak beberapa temen gue, ada yang dapat dia itu sekitar 1.500 atau 1.700 setiap minggu atau setiap 2 minggu selama 6 bulan. Dia nggak bisa kerja, cuman dia dapat selalu duit sebanyak itu, 1.700 dalam 2 minggu. Ya berarti sebulan 3.400 gitu loh. Dan dia nggak bisa kerja gitu loh. Nah, itu work compound. Nah, untuk konteks saat gue, waktu itu si company nanya, karena kan gue juga inisiatif dong, bro, gue nggak bisa kerja nih, jadi gimana dong, work compound? Bisa loh, cuman akan ada pilihan ke balik lagi ke kamu lagi, karena kalau misal kamu claim, kamu tidak akan bisa bekerja, karena itu adalah prosedur pemerintah yang mereka akan cover karena kamu nggak bisa bekerja gitu, kamu dapat duit, kenapa kamu kerja lagi? Dan melihat dari cederanya, itu seberapa banyak duit, mereka nggak tahu, cuman itu akan menjadi konsekuensi. Jadi pilihannya balik lagi ke gue. Di saat itu, dokter bilang ini 2 minggu udah balik lagi normal jari gue. Jadi, oh yaudah kalau cuma 2 minggu, dan di saat itu juga pun, kalau nggak salah, beberapa saat itu gue kayak lagi lumayan off-nya banyak lah. Jadi seminggu gue break, dan jari gue itu udah dilepas perban. Terus next week-nya lagi gue udah bisa kerja dan lumayan lah, jadi kayak kulitnya juga udah balik lagi. Jadi memang nggak perlu gue claim work compound. Cuman semua prosedur ketika gue ke dokter, dapat treatment, itu semua gratis ya. Itu untuk urusan asuransi yang pekerjaannya. Cuman lagi-lagi, kata lain, underlining yang harus di-highlight adalah kalian jangan pernah melewati prosedur dari company yang memang sudah akan men-set untuk kita itu nanti tercover gitu, untuk balik lagi benefitnya ke kalian sendiri. Nah, untuk yang kedua, asuransi pribadi.
Nah, asuransi pribadi ini lebih berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kayak mau ke dokter gigi, atau mau ke pijit, atau kayak fisioterapi, chiro, ataupun mau ke GP, kayak ke dokter, konsul, kayak biasa, kemudian ataupun ambulans. Nah, ini salah satu yang paling penting, karena ambulans, you'll never know. Kalau misalnya kadang-kadang hidup lu lagi santai, udah aman, tiba-tiba orang lain yang sembrono, yang kurang ajar, tiba-tiba konsekuensinya kena ke lu kenapa-kenapa, lu butuh ambulans, itu harganya mahal banget bro. Itu sekitar $1.000 untuk call doang. Jadi ada klasifikasinya, kayak ada yang life threatening emergency sama urgent. Ini dua sama-sama harganya $1.000, $1.070. Itu sekali call. Dan ketika kalau lu udah di treatment dari emergency, masuk ke rumah sakit, fee-nya ada lagi, entrance fee nggak salah. Parah deh, pokoknya bisa sampai ribuan dolar. Dan itu siapa mau tanggung, men? Ketika kita WHV yang nyari cuan intinya, yang benar-benar niatnya mau nabung duit, malah keluar duit yang gila banget. Dan itu bisa diantisipasi dengan cara asuransi kesehatan. Cuman meskipun memang lagi-lagi kita misalnya kayak gue selama hampir 4 tahun, ya cederanya puji Tuhan sekali doang gitu loh, dan itu di cover full sama company. Cuman ketika gue secara pribadi untuk asuransi pribadi gue nggak benar-benar menggunakan secara maksimal gitu. Gue tetap bayar, dan itu harganya nggak murah bro gitu loh. Pas dari 2 atau 3 tahun yang lalu tuh harganya sekitar $44 2 minggu. Nggak salah 2 minggu. Jadi sekitar hampir $90 men sebulan. Dan sekarang naik harganya udah sekitar $50 nggak salah, gue lupa. Dan itu 2 minggu, jadi $100 per bulan untuk asuransi pribadi. Itu untuk yang standar bracket. Untuk tipe-tipe macam itu tergantung company masing-masing. Company yang gue pakai itu Bupa, itu yang paling banyak yang dipakai oleh anak WHV. Cuman ada juga yang pakai HBF, ada yang pakai Medicare. Medicare mungkin lebih ke arah yang local people, yang PR ataupun yang citizen. Cuman nanti juga bisa gue kasih ditampilkan di layar bagaimana beberapa asuransi kesehatan di Australia. Cuman intinya adalah kita akan merasa seperti buang uang gitu, kayak ngebakar uang, karena sistemnya kita bukan nabung invest gitu loh, kayak bener-bener hilang gitu loh, karena ya uangnya itu akan, jadi asuransi kesehatannya itu kayak misalnya kita bayar nih kan $40 atau $45 dalam 2 minggu. Nah, itu akan membuat kita memiliki pocket $300 untuk kita klaim kalau kita mau ke GP atau mau kemana gitu loh. Dan itu yang misalnya yang standar package-nya ya. Dan setelah setahun itu $300 itu akan hilang aja gitu, nggak bisa nambung. Jadi misalnya next 2 years kayak bracket kita yang 300 jadi 600, jadi 900. Enggak, itu balik lagi dari nol. Jadi bener-bener kadang-kadang kita ngerasa kayak scam gitu loh, ketipu banget bagaimana kita bayar terus, tapi ujung-ujung kita nggak pakai. Cuman once we need it, ngebantu banget. Jadi kayak apa ya, kita jangan mengharapkan kita kecelakaan, enggak. Cuman dengan adanya asuransi kesehatan ini, kita udah sedia payung. Nah, mindsetnya di sini yang membuat kita bagaimana belajar banyak banget dari orang-orang boleh, bagaimana safety itu benar-benar priority ya, kesehatan kita. Untuk mental, gue belum terlalu tahu ya bagaimana cover. Kan sekarang kan banyak ya penyakit mental ya, bukan penyakit fisik ya. Covernya gimana, apakah memang itu tercover, orang-orang yang stres, orang-orang yang udah mulai gila, mentalnya udah mulai keganggu. Itu nggak tahu secara pasti, cuman yang secara pengalaman pribadi yang mau gue share adalah asuransi yang berhubungan dengan fisik banget ya, misal kacamata, gigi, atau ya itu lagi kalau misalnya sakit atau apa, mau X-ray atau apa, itu semua nanti akan kelihatan semuanya di asuransi kesehatan. Lu bayar berapa, lu dapat fasilitas apa, lu dapat benefit apa, lu student atau apa, lu atau WHV, itu semuanya akan berhubungan. Cuman yang pasti yang harus gue jelasin adalah ketika lu nyampe ke sini, jangan lupa buat asuransi kesehatan, karena itu kan balik lagi ke lu, bagaimana lu harus memproteksi diri yang paling utama. Karena ya kalau bukan diri lu sendiri, siapa lagi yang ngelindungin lu dari berbagai hal-hal yang kita tidak mau. Jangan terlalu fokus mencari cuan sampai lupa diri dalam keselamatan. Itu aja yang mau gue jelasin, yang mau gue share. Kalau misalnya kurang jelas, silakan lagi DM ataupun komen. Kalau lu merasa ini sangat-sangat bermanfaat, berinformatif, bisa share ke teman-teman kalian dan juga bisa sebarkan luas dengan mindset yang benar. Thank you udah nonton episode kali ini. And as usual, stay safe everyone. Bye-bye.